Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan bersama Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang pada saat ini diwakili oleh sahabat saya Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Rosiwan Anwar, dan hari saya Dekan Fakultas Usuluddin Bapak Dr. Wahidin Talaksana beserta jajarannya hadir di antara kita. Ada Pak Radia, ada Pak Iyu, ada Pak Uset, ada Pak Busro, dan saya lihat ada Budian juga, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para mahasiswa yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan dan beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilaturahmi dalam mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna berkaitan dengan keinginan besar kita untuk membangun sebuah artefak-artefak untuk mengawal peradaban, untuk mengarahkan peradaban melalui kegiatan menulis. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak yaumul jazaa Indonesia kita memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari di saat kita masih merayakan sebuah momentum ketika kita melewati sebuah proses yang kerap kali orang menyebutnya sebagai sibuk Allah, sebagai kehidupan Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang fitri kembali, insan-insan yang kembali pada fitrahnya. Dan dalam momentum kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin wal makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu saya hari ini sangat bahagia bisa hadir di komunitas yang selama ini menjadi suatu hal yang selalu saya kangen. Jadi saya membaca di dua grup inovasi di UIN Bandung ada terselenggara acara ini, dan saya sengaja meminta pada Pak Yudi izinkan saya untuk ingin berembuk bersama bersilaturahmi, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak WR1 bahwa ini adalah bukan sekedar concern pribadi tetapi concern bagi bangsa. Ketika bangsa yang sangat besar dan hari ini tengah membangun sebuah peradaban, maka artefak-artefak pemikiran gagasan dalam bentuk publikasi ilmiah yang disusun atas penelitian tentu menjadi bagian penting dari sebuah penyelenggaraan pendidikan. Dan pada dasarnya kalau kita berkaca pada berbagai definisi bahwa sumber dari pembangunan peradaban adalah penelitian, di mana penelitian boleh kita terjemahkan sebagai sebuah pola justify true belief, atau kita menjustifikasi kepercayaan kita. Kita percaya dengan sesuatu, kemudian kita membuktikan melalui proses-proses yang seksama. Jadi dalam kata lain, riset atau penelitian boleh kita deskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menginterpretasikan saya ulang karena kebetulan ada sedikit jadi secara prinsip bahwa hari ini kita ingin melakukan sebuah pendalaman terhadap proses penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi, dan merevisi sebuah kebenaran. Kebenaran sendiri ini sifatnya relatif, karena kebenaran dalam berbagai perspektif kerap kali bergeser dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya di dalam bidang ilmu tata bumi, kita melihat ada sebuah pandangan baru di mana planet terluar dari tata surya Bima Sakti kita disebut sebagai planet Pluto. Tetapi perkembangan terakhir, Pluto itu hanya sebuah satelit. Dan di dalam tata surya Bima Sakti kita,
tetap 9 planet, dan planet yang ke-9 itu disebutnya sebagai hidden planet, planet yang belum pernah ditemukan. Atau di bidang pendidikan dulu fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang dipandang efektif adalah project based learning, dan sekarang sudah mulai bergeser ke high order thinking skill. Ini menandakan bahwa kebenaran-kebenaran yang selama ini kita percaya boleh jadi dia bergeser. Dan izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang filosof abad pertengahan, René Descartes. Dia menyampaikan omnibus divisandum. Jadi ragukanlah segala hal, tentu saja pada ruang-ruang kebenaran yang sifatnya adalah sifat nisbi, tidak pada ruang-ruang doktrinal. Dan pada kesempatan ini, saya adalah orang yang menjadi bagian dari saksi penyelenggaraan academic writing sejak beberapa tahun yang lalu, yang selalu mengantarkan bahwa sifat penelitian itu tentu saja dia memiliki kebenaran objektif, di mana penelitian dalam konsep ini disebut sebagai suatu pemikiran yang sistematis, yang mengkaji berbagai jenis masalah dan pemecahannya, yang memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta. Mencoba mengungkap istilah apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa pada saat ini kita melakukan proses penambangan data, kemudian menginterpretasi data dan menyampaikan gagasan-gagasan data-data ini dalam bentuk informasi-informasi yang bermakna. Dan tentu saja penafsiran atas data dan fakta tidak dicampuri dengan urusan-urusan yang sifatnya sekedar opini atau harapan, karena sebuah penelitian itu memiliki nilai-nilai kebenaran yang objektif. Dan yang tak kalah penting, bahwa penelitian melalui proses literasi penelitian yang pada hari ini juga menjadi tema besar kita, tentu dia harus bersifat terbuka. Artinya bisa dipakai oleh siapapun ketika orang melakukan hal yang sama, hasilnya sama. Jadi penelitian merupakan suatu cara yang sistemik, yang bertujuan untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan, sehingga dapat disampaikan dan dikomunikasikan serta diuji, diverifikasi oleh peneliti-peneliti lain. Artinya bahwa sebuah teorema, sebuah konsep itu tidak kemudian berlaku pada satu kondisi saja, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai gejala fenomena pada hal-hal yang berbeda tempat, berbeda waktu dengan fenomena-fenomena yang mirip. Dan berikutnya juga bahwa penelitian itu harus memiliki sebuah nilai yang tepat, di mana penelitian dalam perspektif ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, justifiably, dengan usaha-usaha yang cermat. Jadi langkah-langkahnya terukur, dan pada saat ini juga kita melakukan sebuah proses di Londonnya, saya melihat ada tentang bagaimana menyusun usulan penelitian untuk kemudian memperoleh fakta dan prinsip-prinsip, dan dengan cara yang tentu saja mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilaksanakan secara jelas, tahapan-tahapannya teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan perlu kita sadari bersama, memberikan highlight apa yang disampaikan oleh Pak W1, bahwa sebuah riset, sebuah penyelidikan intelektual tentu saja akan menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa. Dia akan menelusuri, dia akan melihat pada ruang-ruang rongga-rongga yang sangat dalam dari atas suatu peristiwa, tingkah laku, teori, hukum, dan tentu saja sebuah ilmu akan bermakna apabila dia memiliki pengalaman praktis atau penerapan praktis dari pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian ini. Secara mendasar juga penelitian merupakan pertimbangan studi yang cermat mengenai perhatian dan masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Kata kuncinya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini tentu kita memiliki basis rasionalisme, basis empirikal, dan positivisme. Atau dengan perkataan lain, penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara seksama dan sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan bahkan mengendalikan berbagai fenomena masalah yang diamati. Hal yang pengalaman saya sebagai seorang psikolog, langkah awal dari sebuah penelitian adalah menemukan masalah secara tepat. Bahkan banyak penelitian menyebut bahwa temuan kita terhadap masalah secara tepat sesungguhnya
telah menghasilkan 50% penelitian yang baik. Masalah adalah gap atau kesenjangan antara Dasein dan Dasolen, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara praktek dan teori, perubahan yang sebenarnya terjadi dengan seharusnya terjadi. Dan masalah ini tendensinya tidak selalu negatif, kerap kali positif. Misalnya, ada sebuah komunitas yang gizinya buruk misalnya, kalau di dalam teori orang yang bergizi buruk itu memiliki kecerdasan yang relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki gizi baik. Tetapi ada fakta-fakta bahwa masyarakat yang memiliki gizi buruk ternyata mereka memiliki prestasi akademik yang baik. Ini juga masalah. Jadi masalah bukan sekedar sesuatu hal yang negatif, tetapi juga yang positif. Untuk kemudian kita gali fenomenanya dan akar-akar dari permasalahan yang sesungguhnya dan kita terapkan pada dimensi-dimensi lain. Dan saya berharap melalui kegiatan literasi penelitian ini, penemuan masalah yang kemudian akan menjadi tujuan penelitian itu tidak terjebak pada gejala-gejala masalah atau simptom-simptom. Dan saya kira ini yang akan kita bahas. Dan kegiatan ini saya percaya akan memberikan perspektif yang sangat luas tentang bagaimana penataan pembacaan kita terhadap masalah, memilih dan memilah mana yang disebut dengan real problem, mana yang sekedar simptom. Karena saya punya pengalaman yang panjang dengan kegiatan writing akademis ini. Saya adalah bagian dari akademik writing yang dijaga oleh Pak Wahyudi Dharma Laksana sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan di saat itu, dan kita menghasilkan beberapa model-model penelitian yang menurut takaran dan ukuran saya itu adalah luar biasa. Ketika orang saling berbagi knowledge sharing tanpa paksaan dan memandang bahwa ini sesuatu hal yang sifatnya sukarela. Dan penelitian ini tidak kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah bagian dari hiasan dari perpustakaan kita, tetapi kemudian hal yang penting adalah mempublikasikan hasil penelitian kita, dan ini yang menjadi bagian penting dari sebuah institusi pendidikan sebagai seorang pendidik atau orang yang tengah belajar. Dan saya memandang bahwa publikasi ilmiah adalah artefak dari sebuah karya peradaban manusia yang tentu saja dilakukan dengan proses yang cermat, menghabiskan energi dan waktu termasuk pemikiran-pemikiran kita, yang kemudian melalui publikasi ilmiah kita sebarluaskan gagasan atau temuan hasil penelitian dan pemikiran kita yang tentu saja dibingkai dalam sebuah kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Saya ingin memberikan aksentuasi pada etika keilmuan, karena kaidah ilmiah tentu saja terwakili pada ruang penelitian. Etika keilmuan ketika kita mengutip, ketika kita mengambil berbagai gagasan orang lain, itu secara jujur kita menyatakan bahwa itu adalah memang pemikiran dari orang lain yang kemudian kita gunakan sebagai dasar informasi atau data untuk penyusunan karya ilmiah kita. Sehingga kita terhindar dari pelanggaran etika dalam bentuk plagiarisme misalnya. Dan tentu saja publikasi ilmiah juga tadi memenuhi kaidah ilmiah, yaitu yang pertama dia jelas, akurat, tidak ambigu, kemudian harapan versi ringkas, dan hal yang tak boleh ditanggalkan adalah etika penulisan. Dan penyusunan publikasi ilmiah pada umumnya dilakukan melalui berbagai tahapan evaluasi beberapa kali dari berbagai ahli sesuai dengan bidang keilmuannya, atau kita biasa menyebutnya peer review, untuk mencapai hasil publikasi ilmiah dengan objektivitas yang tinggi. Dan berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya di akademi writing yang dilaksanakan oleh UIN Bandung, tidak sekedar menata penelitian, menyusun publikasi ilmiah, tetapi juga bagaimana membangun sebuah komunikasi dengan para reviewer, karena ini juga menjadi bagian penting dari sebuah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dengan tingkat objektivitas yang tinggi itu adalah dia yang telah mengalami proses evaluasi. Dan pola kita komunikasi dengan reviewer itu adalah menjadi bagian penting dan yang akan kemudian menjadi bagian dari proses apa yang kita pelajari dalam beberapa hari ke depan. Dan ciri-ciri dari publikasi ilmiah, sebagaimana juga
dibangun dalam penelitian, dia harus bersifat objektif. Fakta dan data harus disajikan dalam publikasi ilmiah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Saya selalu bilang bahwa seorang peneliti itu boleh salah karena dia manusia, tetapi dia harus jujur dan dia pintar di dalam mengolah berbagai informasi-informasi atau komunikasi-komunikasi. Salah satu teladan yang saya suka misalnya dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison pernah meminta dia mengganti sebuah judul yang judul awalnya adalah setelah 9.955 kali dia melakukan eksperimen, gagal menemukan bola lampu pijar. Jadi Thomas Alva Edison melakukan sebuah penelitian eksperimen dan dia melakukan 9.955 kali gagal. Dan kemudian dia bilang itu bukan penelitian yang gagal. Ini banyak orang yang salah memaknai tentang hasil penelitian. Dan ini yang disebut dengan cara kita mengkomunikasikan. Thomas Alva Edison bilang bahwa begini, bukan 9.955 kali eksperimen dia gagal, tetapi dia menyatakan bahwa 9.955 eksperimen yang berhasil menemukan komponen-komponen yang tidak cocok untuk lampu pijar. Bedakan yang pertama menyebut gagal, yang kedua itu adalah berhasil. Dan eksperimen ke 9.956 baru kemudian dia menemukan komponen-komponen yang tepat untuk lampu pijar, walaupun waktu itu hanya mampu menyala kurang lebih sekitar 15 jam. Dan hal berikutnya adalah sifatnya netral. Bagaimana kita memposisikan sebagai seorang penulis yang tidak mementingkan sifat tertentu baik individu dan kelompok. Dia selalu berbasis pada data dan fakta yang dia elaborasi, kemudian dia klarifikasi sehingga daya sahih dan daya kehandalan dari sebuah publikasi ilmiah itu menjadi kokoh. Yang berikutnya adalah pola-pola yang sistematis dengan mengikuti pola penelitian, mengikuti kaidah penelitian ilmiah. Bagaimana cara mensitasi dan lain sebagainya, dan saya berharap juga kalaulah kemudian arah orientasi ini misalnya diarahkan pada publikasi ilmiah dengan indexing dari Scopus misalnya, maka anak perusahaan Scopus yang kita pakai misalnya untuk citasi kita menggunakan model Mendeley atau model-model karena Mendeley adalah anak perusahaan dari Scopus. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun sebuah karya ilmiah dengan logis, yaitu menginterpretasikan data hasil penelitian yang mengacu pada pola nalar yang baik dilakukan secara induktif maupun deduktif, serta mencapaikan fakta secara terpercaya. Dan sungguh dari lubuk hati yang terdalam saya senang kembali bisa bersama dengan sahabat-sahabat semua untuk hadir di dalam sebuah academic writing sebagai salah satu aktivitas akademik yang saya sukai, dan memang saya memiliki concern di bidang ini, dan mudah-mudahan perguruan tinggi keagamaan yang lain itu dapat membangun pola yang sama, karena saya berkeyakinan sebagaimana juga Pak Wakil Rektor tadi menyampaikan bahwa sebuah perkembangan keilmuan hanya bisa dikawal apabila artefak-artefak atau dokumen-dokumennya terdokumentasi dengan baik dalam media-media buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya. Dan harapan saya semuanya dirancang bangun untuk diarahkan untuk media online. Sekali lagi saya memberikan sebuah testimoni atas apa yang saya alami pada masa-masa belum lama ini, bahwa pola ini adalah pola yang terbaik untuk mengungkit kemampuan kita sebagai seorang akademisi dan juga mampu mengangkat, mendongkrak institusi kita. Dan alhamdulillah UIN Bandung pada tahun 2021 ranking kedua, walaupun 2022 ini merosot sampai ranking ini, pertanda ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Dan Pak Wahyudin, Dekan Usuluddin, ini sudah menyiapkan untuk memperbaiki kembali ranking negara kita di Yayasan Gunung Jati Bandung. Dan atas permintaan dari panitia, izinkan saya untuk membuka kegiatan ini dengan doa dan
Harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan baik dan dapat merumuskan, membangun semangat bersama untuk melakukan penelitian dengan baik dan mempublikasikan ilmiah dengan pola-pola yang baik pula. Dan marilah kita buka bersama kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kegiatan kita di dalam mendiseminasikan ilmu sebagai bagian dari mandatori, kewajiban dakwah dari setiap insan, ini dapat terlaksana melalui kegiatan ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.